Periode Januari tahun 2025 bisa dikatakan sebagai periode terburuk Persebaya Surabaya musim ini. Bagaimana tidak? Menjalani 4 pertandingan, tim asuhan Paul Munster ini tidak meraih satupun kemenangan. Lebih parahnya lagi, dari 4 laga itu, 3 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Salah satunya kalah di kandang sendiri, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo. Sedangkan 1 pertandingan lainnya berakhir seri. Persebaya juga mencetak catatan minor lainnya, yaitu kebobolan 9 gol dan hanya mencetak 2 gol dari 4 pertandingan tersebut. 2 gol itu pun tidak dihasilkan lewat open play, melainkan dari penalti dan gol bunuh diri dari skema tendangan sudut. Rentetan hasil minor itu tentu mengecewakan para bonek dan bonita yang menaruh ekspektasi tinggi kepada seluruh anggota Persebaya, yaitu meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Ayolah, sampai kapan mau seperti ini? Sekarang Persebaya sudah ada di atas, masa tidak mau untuk meraih gelar juara? Ayo bermainlah seperti orang Surabaya, kata salah satu pentolan bonek. Demi meredam kekecewaan di hadapan para bonek, Coach Paul Munster pun meminta maaf kepada seluruh supporter atas rentetan hasil buruk timnya dalam 5 pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini. Saya meminta maaf atas apa yang terjadi pada Januari ini, tapi Januari ini sudah selesai, sekarang harus fokus pada Februari, kata Munster saat menemui supporter. Persebaya Surabaya dalam tekanan setelah menelan 4 kekalahan beruntun di Liga 1 Indonesia. Posisi Paul Munster sebagai pelatih pun semakin terancam. Sempat menjadi pemuncak klasemen, Persebaya Surabaya kini turun ke peringkat 3 dengan 37 poin. Mereka tertinggal 6 angka dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen sementara. Munster menegaskan tekadnya untuk membawa Persebaya Surabaya kembali ke jalur kemenangan. Kami ingin mengakhiri Januari dengan cara yang positif. Jika menang besok, kami bisa naik ke posisi kedua klasemen, kata Munster dalam konferensi pers. Pelatih asal Irlandia Utara ini menegaskan ia tidak panik, meskipun berada dalam tekanan besar. Menurutnya, perjalanan musim ini masih panjang dan membutuhkan konsistensi. Saya selalu bilang, ini bukan lari cepat, ini maraton. Perjalanan masih panjang dan kami harus tetap fokus, tegas Munster. Dalam menghadapi laga krusial ini, Munster melakukan total reset pada timnya. Ia menekankan pentingnya mentalitas juara dan kebersamaan di dalam skuad. Persebaya Surabaya tengah bersiap menghadapi laga penting melawan Persita Tangerang. Banyak supporter yang memberikan kritik tajam kepada pelatih Paul Munster. Mereka mempertanyakan efektivitas latihan tim karena hasil pertandingan sebelumnya dianggap kurang memuaskan. Kritik ini bukan tanpa alasan mengingat performa Persebaya Surabaya yang masih belum konsisten. Dari 19 pertandingan di Liga 1 musim ini di bawah komando Paul Munster yang sempat absen karena akumulasi kartu kuning. Persebaya Surabaya mencatatkan 10 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Meski berada di peringkat ketiga dengan total 34 poin, bonek masih merasa tim kesayangan mereka seharusnya bisa tampil lebih baik. Mereka ingin melihat Persebaya Surabaya lebih dominan dan tidak kehilangan poin di pertandingan penting. Menjelang laga penting melawan Persita Tangerang pada pekan ke-21 Liga 1, sesi latihan Persebaya Surabaya di lapangan ABC, Stadion Gelora Bung Tomo, menjadi pusat perhatian para bonek.
Para pendukung setia Persebaya ini tak hanya memantau persiapan tim, tetapi juga menyoroti kehadiran dua sosok pemain yang dianggap krusial dalam kebangkitan tim. Pada sesi latihan, hadir gelandang serang asal Meksiko, Francisco Rivera, yang sebelumnya absen beberapa pekan karena cedera. Kehadiran Rivera langsung membangkitkan semangat para bonek, mengingat perannya yang vital dalam kreativitas permainan Persebaya. Tak hanya itu, gelandang bertahan lokal Muhammad Hidayat, yang sempat absen lama akibat cedera parah, juga kembali terlihat berlatih bersama tim. Para bonek menyambut positif kembalinya kedua pemain ini. Mereka berharap duet Rivera dan Hidayat dapat membantu Persebaya bangkit dari keterpurukan. Bahkan, banyak yang meminta agar Gilson Costa, yang kerap menjadi sasaran kritik, digantikan oleh Hidayat dalam laga melawan Persita. Laga melawan Persita Tangerang menjadi momen krusial bagi Persebaya untuk mengembalikan kepercayaan diri dan menjaga asa di Liga 1 tahun 2024. Apakah kembalinya Rivera dan Hidayat akan membawa angin segar? Ataukah desakan perubahan besar dari bonek akan menjadi kenyataan? Persebaya Surabaya tengah mengalami krisis performa di putaran kedua Liga 1 Indonesia. Tim kebanggaan bonek ini belum berhasil meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir, bahkan menderita kekalahan beruntun. Hasil buruk ini memuncak setelah Persebaya Surabaya tumbang dengan skor telak 0-3 dari Barito Putra. Kekalahan tersebut menjadi pukulan berat, mengingat ekspektasi tinggi terhadap Persebaya Surabaya musim ini. Pelatih Paul Munster mengakui performa timnya sangat mengecewakan. Ia menyoroti masalah mental pemain yang terlihat goyah sejak awal putaran kedua. Kami punya banyak peluang, tapi tidak bisa mencetak gol. Kalau kami mencetak gol, rasa percaya diri pasti meningkat, ungkap Munster. Masalah mental ini diperparah dengan kesalahan individu yang sering kali berujung pada kebobolan. Munster menilai fokus pemain harus lebih baik agar tidak mengulang kesalahan serupa. Kami kehilangan poin bukan karena taktik lawan, tapi karena kesalahan kami sendiri. Ini yang membuat kami semakin frustrasi, tegas pelatih asal Irlandia Utara tersebut.